Andi Zulkarnain Malarangeng alias Cul Malarangeng resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Desember 2015. Cul diduga menyalahgunakan wewenang dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain, juga korporasi terkait proyek korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010 sampai 2012. Dalam persidangan, terdakwa kasus Hambalang sempat disebut-sebut sejumlah nama yang hingga kini belum diselidiki keterlibatannya. Dengan ditahannya Cul Malarangeng, akankah KPK segera mengungkap keterlibatan nama-nama lain? Ataukah pengungkapan bancakan korupsi Hambalang berakhir di Cul Malarangeng? Membahas hal ini, kita akan mendiskusikannya bersama Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW, Tama S. Langkun, dan nanti akan bergabung bersama kami juru bicara KPK, Febri Diansyah. Selamat malam, Mas Tama. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ini dari ICW, bagaimana dulu responnya dengan terkaitnya ditahannya Cul Malarangeng setelah sekian lama baru akhir ditahan saat ini? Ya, sebetulnya ini udah lama sekali ya. Kalau perkara Hambalang sendiri kan sebetulnya sudah mulai kelihatan pada saat kasus Wisma Atlet bergulir. Jadi dalam fakta-fakta persidangan, Rosa katakan, Nazarudin ya. Jadi soal Hambalang ini juga bagian dari paketan dalam tanda kutip dengan kasus Wisma Atlet sebetulnya. Nah, sejak saat itu sebetulnya kan sudah mulai publik mencari informasi, ICW termasuk diantaranya juga melihat Hambalang itu sebetulnya apa. Nah, ternyata begitu ditelusuri ada bahan-bahan yang cukup, ya tadi akhirnya KPK melakukan proses terhadap kasus Hambalang. Tapi apa yang menyebabkan begitu lama gitu sehingga akhirnya baru ditangkap seorang Cul Malarangeng? Apakah memang kurang bukti atau apa yang menyebabkan itu? Kalau bicara bukti sebetulnya ketika ada penetapan tersangka itu nggak boleh ada keraguan lagi bagi KPK untuk memproses, karena dia nggak boleh ada SP3 maupun SKPP menantikan penuntutan. Nah, yang kita lihat yang pertama mungkin yang agak susah adalah soal perhitungan kerugian negara, karena audit BPK sendiri itu kan 2 kali keluar ya, audit investigatifnya BPK. Jadi mungkin ini yang ditunggu. Jadi bagaimana kerugian negara dihitung, karena kan dia harus presisi. Ketika dia sampai menjadi bukti di persidangan, maka perhitungan tersebut sudah tidak lagi di dalam proses perdebatan. Nah, mungkin yang kedua, yang kita lihat boleh jadi KPK menunggu perkara yang disidangkan yang pertama, itu dia inkrah. Karena apa? Ketika perkaranya inkrah, putusannya mengikat, maka fakta-fakta persidangan yang dikutip oleh hakim itu bisa jadi bukti. Misalnya, ada nama-nama yang disebut si A, si B, dan si C. Dia terima sekian miliar, sekian ratus juta, kapan dia terima. Nah, kalau hal tersebut dinyatakan terbukti, kemudian hakim mengutipnya dalam putusan persidangan, maka itu menjadi kewajiban bagi KPK untuk menelusuri. Dan ini menjadi tiket bagi KPK untuk membuka perkara baru. Gitu. Oke, jadi sudah jadi ini yang kemudian pola yang kita lihat. Lama, ya. Oke, tapi bukan karena tekanan dari pihak tertentu tuh kan? Karena kan tadi dari nama-nama itu kan juga disebutkan nama-nama yang nama-nama besar lah tanda kutip gitu. Kalau soal tekanan kan KPK sudah membuktikan. Kalaupun ada tekanan itu pasti menjadi hal yang tidak akan mempengaruhi kerja mereka. Karena kan juga kita lihat Menteri Andi Malarangeng, menteri aktif, itu ditangkap dan dia berasal dari partai pemenang pemilu, itu pun juga tidak mempengaruhi niat KPK untuk memproses. Gitu. Jadi menurut saya kalau soal tekanan pasti ada, resistensi itu pasti ada, tetapi itu kecil kemungkinan untuk mempengaruhi kerja KPK. Oke, setelah ditangkapnya Cul Malarangeng, kemungkinan seperti apa nanti perkembangannya? Apakah misalnya dia bisa menjadi seorang justice collaborator seperti Nazarudin, akhirnya bisa membuka selebar-lebarnya kasus ini? Kans itu pasti ada. Dalam pandangan saya, kalau kita lihat proses persidangan yang berjalan, sebetulnya tanpa ada keterangan dari Cul Malarangeng pun, sebetulnya kan fakta-fakta sidang sudah bilang ada sekian penerimaan yang diterima oleh penyelenggara negara maupun korporasi yang itu dilakukan secara melawan hukum. Artinya, bekal itu sebenarnya sudah cukup bagi KPK untuk memproses. Tetapi, ini akan menjadi lebih baik kalau kemudian Cul juga memberikan kesaksian dan mau bekerja sama dengan KPK, sehingga perkara ini yang betul-betul akan bisa dituntaskan sampai pihak-pihak lain ikut menikmati, karena kan juga tidak adil kalau kemudian yang diproses hanya pengambil kebijakan dan segelintir orang yang menikmati, tetapi konteks kerugian negara yang luasnya tidak diproses lebih jauh.
Oke. Kalau misalnya kita bicara tadi ada proses yang lama, kemudian kita tahu sebelumnya juga sempat juga lama karena misalnya Nazarudin sempat kabur ya, kemudian sekarang sudah bisa menjadi justice collaborator dan membuka. Nah, kira-kira kalau ini melihat seorang sosok Cul Marangeng, bisakah dia seterbuka itu misalnya untuk menjadi seorang justice collaborator? Iya, kalau soal itu kan pilihan ya, karena begini, ketika dia menyandang predikat sebagai justice collaborator, maka kan kemudian itu juga tidak akan menghapus pidana dia. Boleh jadi itu akan mengurangi tuntutan, jadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum maksud saya, dan juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman, termasuk kalau di kemudian hari dia betul-betul divonis, maka dia akan mendapatkan diskon-diskon di lapas maksud saya, kayak misalnya remisi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya karena juga dia baru ditahan, ini sebenarnya posisinya dia memang penting atau apa sebenarnya posisinya sehingga akhirnya baru ditahan saat ini? Ya, kalau kalau saya rasa sih mungkin hanya soal waktu dan KPK langsung mengambil ke pengambil kebijakan paling tinggi. Jadi mungkin targetnya KPK, dia akan pakai pintu di pemerintah, misalnya dia proses PPK yang paling pertama, pejabat pembuat komitmen, sudah diproses duluan. Dari situ kemudian kelihatan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana peran-peran penyelenggara negaranya, dia proses pihak menteri, baru kemudian dia akan buka cabang-cabang lainnya. Tadi misalnya, bagaimana peran Cul Marangeng? Kalau dalam pandangan saya sebetulnya clear dari semua dakwaan Deddy Kustinar, dakwaan Andi Malarangeng sendiri kan disebut misalnya, Andi bukan pihak yang menerima uang secara langsung, tetapi dia menjadi pihak yang diuntungkan karena tadi melalui proses-proses yang dilakukan oleh Cul Marangeng, misalnya mempertemukan perusahaan BUMN yang mengatakan bahwa iya saya siap mengerjakan hambalang. Kemudian dia mengkondisikan pihak-pihak tertentu termasuk sejumlah penerimaan uang. Yang itu kan nggak langsung ke Andi Malarangeng. Nah itu kan lewat melalui Cul Marangeng. Ini kalau lihat dari sidang dan dakwaan-dakwaan yang sudah bergulir. Jadi dalam pandangan saya justru posisi Cul ini sebetulnya penting. Karena kalau kemudian Cul tidak diproses, maka ada banyak hal yang hilang dalam proses persidangan. Misalnya tadi, kalau kemudian Andi Malarangeng dituduh sebagai pihak yang diuntungkan, yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi bagaimana mungkin itu akan nyambung dengan dia sebagai penerima kalau kemudian Cul Marangeng tidak diproses. Jadi dalam pandangan saya sebetulnya sejak jauh-jauh hari ini menjadi paketan yang akan segera diproses. Cuma ini kritik terbesar buat KPK juga karena perkara yang sudah ada tersangka tapi kok lama banget penanganan perkaranya. Karena satu, perkaranya akan lebih lama diselesaikan, yang kedua juga kita harus melihat hak tersangka yang kemudian dia tidak harus selalu was-was gitu ya, setiap hari dia mikirin penetapan tersangka, itu kan nggak adil buat mereka. Makanya gitu. Mungkin ada tercetus ya, makanya begitu ya dia bilang alhamdulillah itu, ketika dia ditahan, karena mungkin itu kan sebenarnya juga seperti menyiksa secara psikis ya. Was-was maksud Anda misalnya ada tekanan misalnya dari pihak tertentu misalnya seperti itu atau kalau gimana? Ya itu juga mungkin ya, tapi kalau dalam kasus ini kan sebetulnya sudah selesai, pihak-pihak yang punya kewenangan besar dan punya potensi mengancam sebetulnya sudah hampir habis semua dalam proses ini. Misalnya orang-orang yang pengambil kebijakan seperti menteri atau partai-partai besar yang mengawal pada saat itu juga sudah diproses. Mungkin ancaman yang agak berat akan datang dari legislatif karena beberapa orang yang menerima sudah berubah jabatan gitu kan. Nah itu kita akan bahas nanti ya, apakah KPK bisa mengungkap sampai orang-orang yang sudah memiliki jabatan tersebut. Baik, kami akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa.